Halo Sobat Naturalis, selamat datang kembali di channel yang selalu mengajak kalian menjelajahi keindahan dan keunikan tanaman dan serangga di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tumbuhan purba yang masih bertahan hingga sekarang, dengan ukuran yang luar biasa besar dan penampilan yang sangat mencolok. Tanaman ini tampak seperti peninggalan zaman prasejarah, berdiri kokoh seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang bumi. Ya, kita akan mengulas secara lengkap tentang pakis raja, atau dikenal secara ilmiah Angiopteris effecta. Mengapa tanaman ini disebut sebagai fosil hidup? Apa saja keunikan, struktur, dan perannya di alam? Dan yang paling penting, apakah bisa dimakan? Oke, mari kita bahas semuanya secara lengkap di channel ini. Pakis raja merupakan salah satu spesies tumbuhan paku terbesar di dunia yang termasuk dalam famili Marathiaceae. Tanaman ini memiliki ukuran yang sangat mencolok. Tingginya dapat mencapai 3 hingga 5 meter. Bahkan bisa lebih dalam kondisi lingkungan yang optimal. Daunnya lebar, besar, dan tersusun menyirip, dan membentuk tajuk yang lebat serta memberikan kesan tropis yang kuat. Berbeda dengan pakis kecil yang biasa kita temukan di dinding batu atau di pekarangan rumah, pakis raja memiliki struktur tubuh yang jauh lebih besar dan lebih kokoh, dengan rimpang besar dan jaringan yang lebih kompleks. Karena ukuran dan penampilannya yang dominan, tanaman ini sering dianggap sebagai penguasa di antara tumbuhan paku lainnya. Itulah asal-usul nama pakis raja. Pakis raja berasal dari kawasan biogeografi Malaysia yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, hingga Australia bagian utara. Namun, yang membuatnya sangat istimewa bukan hanya asal geografisnya, melainkan sejarah evolusinya. Tanaman ini dikategorikan sebagai fosil hidup karena organisme yang masih bertahan hingga sekarang dengan perubahan morfologi yang sangat minimal sejak jutaan tahun lalu. Berdasarkan catatan paleobotani, kelompok pakis seperti ini telah ada sejak era Mesozoikum, jauh sebelum kepunahan dinosaurus. Dengan kata lain, struktur yang kita lihat hari ini hampir identik dengan nenek moyangnya di masa prasejarah. Hal ini menjadikan pakis raja sebagai salah satu bukti nyata stabilitas evolusi dalam dunia tumbuhan. Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari pakis raja. Kingdom Plantae. Divisi Pteridophyta. Kelas Polypodiopsida. Ordo Marathiales. Famili Marathiaceae. Genus Angiopteris. Dan spesies Angiopteris effecta. Famili Marathiaceae dikenal sebagai kelompok pakis purba yang memiliki jaringan vaskular lebih berkembang dibandingkan banyak pakis modern. Pakis raja tumbuh secara alami di hutan hujan tropis dengan karakteristik lingkungan sebagai berikut.
Yang pertama, intensitas cahaya rendah hingga sedang atau tidak terkena matahari langsung secara terus-menerus. Lalu, kelembaban udara yang tinggi dan tanah gembur kaya bahan organik serta memiliki drainase yang baik. Tanaman ini umumnya ditemukan di lereng bukit, dekat aliran sungai, serta lantai hutan yang teduh. Saat ini, karena nilai estetikanya yang tinggi, pakis raja juga banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias di taman kota, resort, dan area lanskap tropis. Untuk mengenali pakis raja secara akurat, berikut ciri-ciri utamanya. Yang pertama, ukuran yang besar. Tingginya bisa mencapai beberapa meter dengan rentang daun yang sangat lebar. Yang kedua, rimpang atau rizoma besar dan berdaging. Rimpangnya terletak di bagian dasar tanaman. Rimpang yang sangat lebat, tebal, berstruktur padat, dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan sekaligus penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, daun majemuk menyirip. Daunnya tersusun majemuk dengan anak daun yang memanjang dan ujung meruncing dan tepi sedikit bergerigi. Warna daun yang hijau tua mengkilap menandakan kondisi tanaman yang sehat. Yang keempat, spora sebagai alat reproduksi. Di bagian bawah daun terdapat struktur spora yang tersusun dalam kelompok. Inilah alat perkembangbiakan utama, bukan bunga atau biji seperti pada tumbuhan berbunga. Yang kelima, tekstur kuat dan kaku. Daunnya tidak mudah sobek dan memiliki struktur jaringan yang lebih kuat dibandingkan pakis kecil pada umumnya. Pertanyaan yang tidak luput dari kita sebagai manusia, apakah bisa dimakan? Jawabannya, bisa, tapi sangat terbatas dan harus melalui proses pengolahan yang tepat. Beberapa bagian secara tradisional dimanfaatkan adalah tunas muda atau pucuk, lalu bagian rimpang tertentu. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua bagian tanaman ini aman untuk dikonsumsi, dan tidak semua orang mengetahui cara pengolahannya dengan benar. Secara alami, pakis raja mengandung senyawa tertentu yang dapat menyebabkan iritasi pada mulut dan tenggorokan, rasa pahit yang kuat, dan gangguan pencernaan jika dikonsumsi mentah. Oleh karena itu, dalam praktik tradisional, bagian yang dapat dimakan biasanya direbus dalam waktu yang lama, lalu direndam untuk mengurangi zat iritan, atau diproses dengan teknik khusus oleh masyarakat lokal. Dan ini yang paling penting untuk ditekankan. Tidak semua yang tumbuh di alam layak untuk dikonsumsi. Banyak tumbuhan termasuk pakis memiliki mekanisme pertahanan alami berupa senyawa kimia yang berfungsi untuk melindungi dari herbivora. Jadi, jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sebaiknya tidak mencoba mengkonsumsi tanaman ini secara langsung. Lebih aman menikmati keindahannya saja daripada mengambil risiko kesehatan demi mencoba untuk memakannya. Oke sobat naturalis, pakis raja bukan sekedar tanaman besar. Ia adalah saksi hidup perjalanan panjang bumi, bertahan dari zaman ke zaman tanpa banyak perubahan. Keberadaannya mengajarkan kita tentang ketahanan, adaptasi, dan keseimbangan alam. Melalui tanaman ini, kita diingatkan bahwa alam menyimpan banyak cerita yang belum sepenuhnya kita pahami.
Jadi, semoga pembahasan kali ini menambah wawasan dan memperkuat rasa kepedulian kita terhadap lingkungan. Jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tulis di dalam kolom komentar tanaman apa lagi yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Salam alam, salam naturalis.